الحمد لله الذي أمرنا بالعبادة، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القائل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam sila tumaninah dan duduk istiqomah, mari kita samakan persepsi serta niat kita yang tulus dan ikhlas. Melalui momentum salat Jumat pada siang hari ini, kita samakan persepsi serta niat kita yang tulus dan ikhlas hanya bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara urusan duniawi yang selalu menyibuki diri kita sendiri, yang tidak terlepas urusan duniawi, kita tinggalkan. Kita berada di tempat yang menuju perkara ukhrawi, yaitu di masjid yang mulia ini. Ukhrawi adalah suatu tempat yang sebenar-benarnya. Ukhrawi adalah hakikatul hayat. Ukhrawi adalah suatu tempat yang kekal dan selama-lamanya. Walal akhiratu khairu wa abqa. Mudah-mudahan Allah mencatat kepada kita, selama kita melaksanakan sholat Jumat, kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang muttaqin. Artinya mampu meninggalkan segala apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mampu melaksanakan perintahnya. Dan tentunya berharap mudah-mudahan kita masih tetap dan istiqomah melaksanakan syariat Islam dengan baik dan benar hingga akhir hayat. Endingnya nanti kita mendapat syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karakter manusia itu pilihannya ada dua. Manusia hidup itu ingin sehat, tidak mau sakit. Ingin bahagia, tidak mau miskin. Ingin senang, tidak mau susah. Atau juga dari segi profesinya, kerjanya tidak terlalu keras, duitnya banyak. Itu karakter manusia. Ingin hidup, enggan mati. Kalau tidak mau mati pasti mati juga. Itu karakter manusia. Tapi kalau kita pahami dalam surah Toha ayat 124 yang dibacakan dalam muqaddimah khutbah tadi, wa man a'rada an dzikri, barang siapa manusia, man itu isim isyarah, baik laki-laki dan perempuan, tidak mengingatku, kata Allah, wa inna lahu ma'isyatan dongka, mereka akan mengalami kehidupan yang susah, gelisah, resah dan lain sebagainya hidupnya di dunia. Jadi konsep ingin senang,
bahagia. Ini mafhum mukhalafahnya adalah harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang yang tidak mengingatku, kata Allah, dia akan mengalami hidupnya yang susah, resah, gelisah dan sebagainya. Dan nanti dia ambil akhir, wa nahsuruhu yaumal qiyamati, akan dibangkitkan bersama orang-orang yang barisannya orang yang tidak melihat. Na'udzubillah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Untuk mengingat Allah itu mediasinya banyak. Saat ini kita melaksanakan kewajiban sholat Jumat, ini salah satu mengingat Allah. Inna sholata lidzikri, sesungguhnya sholat itu mengingatku, kata Allah. Mustahil orang yang sedang sholat tidak ingat Allah. Yakin didasarkan dengan keimanan. Saat ini kita untuk mengingat Allah melalui gerakan sholat. Oleh karena itu ketika kita melaksanakan sholat, hati kita, jiwa kita, raga kita harus totalitas ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya ditinggalkan. Bukan saja harta benda, bukan saja jabatan, keluarga, tidak ada yang harus diingat. Itu keterangannya bisa dilihat dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Ketika kita takbiratul ihram, jangan memikirkan hal-hal urusan dunia, harus fokus ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Seluruhnya akan kita tinggalkan. Jabatan yang masih kita emban juga kalau sudah kita usia, kontrak kita habis, ditinggalkan. Istri yang cantik kita tinggalkan. Harta benda juga ditinggalkan. Apa yang akan dibawa ketika kita harus bertemu dengan Allah melalui jembatan kematian? Hanya amal soleh, amal kebajikan selama hidup ini. Oleh karena itu, saat ini kita berada di tempat menuju perkara ukhrawi untuk mengingat Allah. Hanya sejenak, hanya sementara. Berapa jam kita tadi dari pagi kerja? Hanya beristirahat untuk sholat zuhur saja. Kadang-kadang kita masih sulit untuk melaksanakan kewajiban. Sebetulnya bahwa tidak akan menjadi jaminan, menjadi sebuah kebahagiaan dalam hidupnya manakala dirinya tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi itu mengingat Allah itu adalah melalui sholat. Semuanya, ucapan, gerakan, totalitas ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya amal solehlah yang, amal ibadah sholatlah yang nanti akan pertanggungjawaban pertama di akhirat nanti. Bagaimana kalau ibadah salatnya baik, seluruh amal yang lain akan terbawa bagus. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita meninggalkan ibadah salat. Yang kedua, mediasi untuk mengingat Allah itu membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran harus hati kita, jiwa kita, raga kita seolah-olah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang membaca Al-Quran hakikatnya, esensinya adalah sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran adalah firman Allah dan kalam Allah. Semakin banyak membaca Al-Quran, semakin dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, untuk mengingat Allah itu adalah dengan zikir kalimat thayyibah yang sudah biasa dilaksanakan oleh para alim ulama, para habaib, para kiai. Seperti ba'da salat kita harus zikir ucapan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini yang sudah biasa dilaksanakan oleh para ulama. Untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir ataupun juga kemasan-kemasan yang lainnya, semakin banyak berzikir kalimat thayyibah, semakin banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita kaitan dengan korelasi dengan kehidupan. Minimal kita mengingat Allah melalui salat, kita akan terhindar dari perbuatan maksiat dan dosa. Tidak ada orang yang sedang salat melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Dia tidak melakukan perbuatan yang adil dan jujur. Itu artinya ketika kita mengingat Allah melalui ibadah salat, kita terhindar daripada perbuatan maksiat dan dosa. Semakin banyak kita gerakkan di dunia ini, semakin banyak salat, insya Allah kita akan terhindar daripada perbuatan maksiat dan dosa. Kemudian ketika kita mengingat Allah melalui bacaan Al-Quran, tidak mungkin orang sedang baca Al-Quran bisa menceritakan kejelekan orang lain. Tidak mungkin dia berbuat jahat kepada orang lain, ucapannya menyinggung perasaan orang lain. Dia fokus berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ayat Al-Quran. Minimal selama membaca Al-Quran terhindar dari perbuatan maksiat dan dosa. Kemudian ketika kita berzikir juga sama. Tidak ada orang yang sedang berzikir perbuatan maksiat dan dosa. Itulah keuntungan orang banyak mengingat Allah, akan terhindar dari perbuatan maksiat dan dosa. Pantas Allah menjamin wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kalau kita ingin bahagia hidup di dunia dan di akhirat, terhindar daripada perbuatan maksiat dan dosa, harus banyak ingat kepada Allah. Itu konsepnya untuk hidup senang, bahagia, tidak mengalami susah, gelisah dan sebagainya. Harus banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jadikanlah dunia yang kita cintai, jabatan yang menjadi tujuan kehidupan sehari-hari, harta menjadi panutan dalam kehidupan, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugilah manusia kalau selama hidup di dunia ini tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak pernah melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Karena tidak ada tempat lagi untuk berbuat amal ibadah kalau bukan di dunia yang fana ini. Mau beribadah di mana lagi kalau bukan di dunia yang fana ini? Akhirat bukan tempat untuk beribadah kepada Allah. Akhirat tempat bagaimana kita menerima balasan amal ibadah selama di dunia. Jangan harap manusia akan bertemu dengan Tuhannya di akhirat nanti, manakala selama hidup manusia tidak pernah melaksanakan perintahnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما على الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم.